Shalom mempelai Kristus. Sungguh luar biasa malam hari ini kita ibadah bersama-sama dengan keluarga. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini, kita buka dengan doa. Segala pujian syukur kami kembalikan untuk Engkau Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk memuji, menyembah Engkau dan belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua mempelai Kristus, sehingga apa yang Engkau tabur pada malam hari ini tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tetapi semuanya mengerjakan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua berkata amin. Kekuatan
kuasamu sanggup memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mazmur 91 berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada. Demikianlah firman Tuhan. Baik, mempelai Kristus yang saya kasih dan juga yang lebih utama dikasih Tuhan Yesus, kita kembali akan belajar firman Tuhan yang merupakan kelanjutan daripada kemarin malam, yaitu Mazmur 23. Ya, seperti yang kemarin sudah kita pelajari di dalam Mazmur Daud ini, ada 2 poin yang kemarin kita pelajari, yaitu bahwa yang pertama, benarkah kita ini adalah dombanya Tuhan, atau Tuhan itu gembala kita? Karena menjadi orang Kristen tidak otomatis Tuhan menjadi gembala kita. Karena Kristen itu hanya sekedar identitas. Tetapi menjadi domba dan gembala adalah suatu kehidupan yang harus kita jalani dalam hari lepas hari. Dan kalau kita memang benar-benar sudah yakin bahwa memang hidupku ini dipimpin oleh Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, maka poin yang kedua adalah dikatakan kita tidak akan kekurangan. Karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan poin yang ketiga tentunya adalah Dia tidak hanya mencukupi kebutuhan kita. Dia tidak hanya sekedar membaringkan kita di padang yang berumput hijau, artinya memenuhi kebutuhan sandang pangan kita. Tetapi yang lebih daripada itu ialah Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sebagai manusia mungkin Bapak Ibu kita bergelimang dengan harta yang begitu banyak. Harta kita banyak, mungkin kita bisa dikatakan orang yang kaya raya. Tetapi berapa banyak kita juga menyaksikan orang yang begitu kaya tetapi hidupnya tidak berbahagia. Bahkan kita dengar ada beberapa yang bunuh diri. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena sebetulnya manusia tidak hanya hidup dari kekayaan, tetapi ada juga yang namanya jiwa. Jiwa yang harus juga dikenyangkan. Jadi tidak hanya perut saja yang dikenyangkan, tetapi jiwa kita harus juga dikenyangkan. Sehingga sekalipun harta kita banyak, tetapi kalau jiwa kita kosong,
itu tidak akan membuat kita berbahagia. Oleh sebab itu, Tuhan sebagai gembala kita tahu bahwa pemenuhan akan jiwa itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Sehingga dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Bagaimana dengan kehidupan jiwa saudara saat ini? Apakah jiwa saudara merasa damai, tenang? Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, sudahkah jiwa saudara tenang? Sudahkah jiwa saudara segar? Dan syaratnya hanya satu, hanya dekat Allah saja. Hatiku menjadi tenang, jiwaku disegarkan. Jadi saudara, tidak cukup hanya kebutuhan materi saja, tetapi kebutuhan jiwa yang dipenuhi damai sejahtera Allah, jiwa yang selalu segar, itu juga menjadi kebutuhan manusia. Dan juga dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab ia besertaku. Jadi saudara, tidak hanya membimbing kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, tetapi Tuhan itu menuntun kita ke jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan keselamatan itu. Jadi manusia itu sebenarnya yang tidak hanya terdiri dari tubuh, tidak hanya terdiri dari jiwa, tetapi yang lebih lagi dari itu adalah roh. Yang menuntun aku di jalan yang benar. Supaya apa? Supaya kita ini beroleh keselamatan yang kekal. Manusia hakiki itu adalah manusia roh, saudara. Jadi saudara, itulah yang sebenarnya kenapa Tuhan mau mati buat kita. Supaya kita ini diselamatkan. Kalau manusia daging itu hanya 70-80 tahun. Mazmur 90 mengatakan bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Selebihnya daripada itu adalah kesusahan belaka. Ya mungkin kalau kita sudah tua, usia kita sudah di atas 80 tahun, kita sudah tidak segesik dulu lagi. Sudah tidak bisa beraktivitas seperti pada saat muda. Tetapi saudara, Tuhan menjanjikan buat kita keselamatan yang kekal. Itulah tujuan Tuhan mati buat kita. Sehingga kita ini sungguh-sungguh punya gembala yang luar biasa. Allah yang luar biasa, yang rela mati buat umatnya. Siapakah kita ini? Sehingga Allah itu mau turun ke muka bumi ini. Menjadi sama seperti kita, mati di atas kayu salib. Saudara, betapa bahagianya kita yang tidak berharga ini dijadikan begitu berharga oleh Tuhan. Bahkan dia rela mati. Oleh sebab itu, mari apapun yang kita alami, jangan sekali-kali kita berpaling daripada Tuhan. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pun, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang kita melewati lembah kekelaman. Tapi ingat bahwa lembah kekelaman itu hanya kita lewati. Kita tidak akan berdiam di lembah kekelaman, tetapi kita akan melewatinya. Dan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi sekalipun saat ini mungkin saudara ada, mempelai Kristus ada yang sedang mengalami masalah yang demikian sulit, yang kadang-kadang aku tidak tahu jalan keluarnya, seolah-olah semuanya buntu. Tapi percayalah bahwa itu hanya sementara, bahwa ada saatnya engkau akan melewati itu semua. Karena apa? Karena Tuhan menyertaimu, Tuhan beserta dengan engkau. Sehingga itu hanya dilewati. Tuhan akan memberi kekuatan buat engkau untuk melewatinya. Seperti kita tahu bagaimana Yusuf, perjalanan hidup Yusuf. Dia dimasukkan dalam lubang sumur. Dia ada di rumah Potifar. Tetapi karena dia disertai Tuhan, apapun yang dilakukan Yusuf, Tuhan menjadikan berhasil. Coba kita baca sebentar di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan
pada kekuasaan Yusuf. Jadi saudara, adalah satu contoh yang luar biasa. Yusuf mengalami masa-masa yang sulit, mengalami masa-masa di mana dia juga dianiaya, tetapi di situ dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, dan sehingga apapun yang dilakukannya, Tuhan menjadikannya berhasil. Jadi yang menjadikan kita berhasil bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang menjadikan kita berhasil. Dan bahkan orang luar lihat bahwa ada Tuhan dalam hidup saudara, sehingga orang bisa, oh aku tahu Tuhan menyertai engkau. Sudahkah dalam kehidupan kita ini orang bisa melihat bahwa aku lihat ada Tuhan dalam hidupmu. Engkau begitu mungkin difitnah orang, engkau begitu mungkin disakiti orang, tapi engkau masih bisa bersukacita, engkau masih bisa mengampuni, dan sungguh itu hanya karena Tuhan yang ada dalam hidupmu. Maka segala sesuatu apapun yang engkau alami saat ini, masalah begitu besar apapun, jangan takut, engkau disertai Tuhan. Dan kalau engkau disertai Tuhan, lembah kekelaman itu hanya sementara, engkau hanya melewatinya, dan engkau akan menjadi umat-umat yang penuh dengan kemenangan. Jangan khawatir, jangan takut, Tuhan adalah gembalamu, maka tidak akan engkau kekurangan. Ia membaringkan engkau di padang yang berumput hijau, ia membimbing engkau ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwamu. Dan ia menuntun engkau di jalan yang benar. Dan oleh karena namanya, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak usah takut, sebab Tuhan menyertaimu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sambut hari kita dengan penuh sukacita, penuh antusias, penuh semangat. Mungkin saat ini kita ada banyak hal yang membuat kita takut, tetapi kalau kita punya Tuhan, apapun boleh terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Dan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk selamanya kita disertai Tuhan. Haleluya. Amin. Dancing in the joy, I'm dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy, I'm dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy, I'm dancing in the joy. Anak-anak muda dancing in the joy. Dancing in the joy, I'm dancing in the joy of the Lord. Oh, oh. Dancing in the joy, I'm dancing in the joy of the Lord. Amen. Dancing in the joy, I'm dancing in the joy of the Lord. Dance to the dance. Dance to the dance. Oh, oh, dance to the dance. Yeah. Dance to the dance. Dance to the dance. Dancing in the joy, I'm dancing in the joy of the Lord. Sebentar. Ini yang WL udah kakek-kakek, sudah opa-opa. Yang ibadah ini anak muda. Kenapa opa-opa bernyanyi memuji Tuhan? Yang muda, tanggal muda sudah terima transferan dong. Nanti kita makan bareng. Tapi puji Tuhan, semangat. Yeah. Dancing in the joy, I'm dancing in the joy of the Lord. Hallelujah. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Yeah. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Dance to the dance. Dance to the dance. Yeah. Dance to the dance.
lebih meriah lagi. Serukan haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, untuk malam ini kami boleh belajar dan dikuatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami secara luar biasa. Engkau rela mati buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah gembala kami dan Engkau yang menuntun kami di jalan-jalan-Mu Bapa. Sehingga apapun yang kami lakukan, pikirkan, katakan, biarlah itu seperti apa yang Tuhan mau. Dan biarlah malam ini Bapa kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga. Biarlah keluarga-keluarga dengan kejadian-kejadian yang boleh Engkau izinkan ini menjadikan kami semakin bersatu, semakin rukun satu dengan yang lain, dengan ibadah di dalam rumah bersama-sama keluarga, menjadikan kami semakin erat satu dengan yang lain, semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh merasakan bahwa penyertaan-Mu itu sempurna atas setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi bangsa dan negara ini Bapa. Dan orang bisa mengatakan, aku lihat Tuhan menyertai Engkau. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa kalau saat ini ada yang sakit, dengan kuasa, dengan bilur-Mu Kau sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang lemah Kau kuatkan. Kalau ada yang kekurangan dan saat ini sedang mengalami bisnis yang menurun, Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar buat mereka Bapa, sehingga mereka boleh dibangkitkan kembali. Kalau ada yang terikat dengan hal-hal yang tidak baik, mungkin terikat dengan narkoba, terikat dengan seks bebas, Tuhan, biarlah ada pertobatan pada malam hari ini. Kembali ke jalan-Mu Tuhan. Kalau ada suami-suami yang meninggalkan istri, ataupun istri yang meninggalkan keluarganya, biarlah terjadi pemulihan dalam keluarga-keluarga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan, sebagai Bapak Presiden yang sudah Engkau tempatkan di tengah-tengah kami Tuhan. Berikan kesehatan, hikmat, kekuatan buat dia Tuhan. Karena kami tahu Bapak betapa banyak persoalan yang harus dia pecahkan, yang harus dia hadapi. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau yang sudah mengangkat dia Tuhan, beri kekuatan yang lebih lagi Tuhan. Demikian juga Bapak untuk orang-orang yang di bawahnya sebagai kabinetnya Tuhan, juga menyertai mereka Tuhan. Sehingga segala apapun yang diputuskan Tuhan, sungguh itu adalah keputusan yang terbaik seperti apa yang Tuhan mau. Kami tahu Tuhan Kau mengasihi bangsa ini, dan biarlah bangsa ini boleh melewati masa-masa kritis ini Bapa, baik menghadapi penyakit, wabah penyakit maupun ekonomi, apapun juga kami percaya Kau mengasihi bangsa ini dan selalu ada jalan keluar. Oleh sebab itu Bapa, pengurapan-Mu Bapa ada di tengah-tengah bangsa ini Bapa, dan khususnya buat pemimpin bangsa ini, dan juga Bapak Jokowi dan keluarganya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau membimbing dia Bapak, memberikan hikmat, memberikan kesehatan, memberikan pewahyuan, sehingga Tuhan sungguh Bapak keputusannya adalah keputusan yang luar biasa untuk membangun bangsa yang besar ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam ini Bapak. Segala pujian kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah hati kami terus melekat kepadamu, karena Engkaulah gembala kami, dan jangan kami sampai tersesat, karena pada saat kami tersesat Bapa, sungguh kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi biarlah hati kami senantiasa melekat kepadamu, karena kami adalah domba dan Engkau adalah gembala kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua katakan sama-sama, amin. Terima kasih Bapa, untuk malam ini kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu. Malam ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga Bapa. Biarlah semakin hari kami boleh semakin rukun satu dengan yang lain, semakin mengenal akan rencana dan kehendak-Mu atas setiap keluarga-keluarga Tuhan. Dan biarlah kami juga lebih lagi mengerti akan fungsi kami, seperti apa yang Tuhan mau. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini, kalau ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami masalah-masalah yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah hati, dan masalah-masalah keuangan. Bapak, kami berdoa biarlah mereka yang sakit saat ini mengalami kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami disembuhkan. Dan juga biarlah mereka yang lemah Kau kuatkan, yang susah mengalami penghiburan, dan yang terikat, baik itu terikat dengan dosa, terikat dengan hal-hal yang tidak baik, mengalami kebebasan.
Dan juga mereka yang masih terikat dengan kepahitan hati maupun dengan ketidak bisa mengampuni Tuhan. Mereka boleh melepaskan itu semua sehingga kasih Kristus membuat umat-Mu bisa mengampuni siapapun yang pernah menyakitinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang terikat dengan narkoba, seks bebas, perjudian, perzinahan, semuanya mengalami kemerdekaan dan kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mari mempelai Kristus, kita bersama-sama sebelum mengakhiri ibadah pada malam hari ini mengucapkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati katakan sama-sama, amin. Mempelai Kristus, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat dan jaga kondisi tubuh. Jangan tidur malam-malam. Baik, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.